Selamat pagi, siang, atau malam. Eh, izin untuk mempresentasikan mengenai Managing Change and Innovation. Managing Change and Innovation adalah proses penting dalam bisnis yang melibatkan adaptasi terhadap perubahan dan pengembangan ide-ide baru untuk meningkatkan kinerja dalam organisasi. Jadi managing change atau manajemen perubahan ini adalah suatu pendekatan sistematis untuk menangani transformasi dalam organisasi. Managing change ini mencakup berbagai langkah untuk memastikan bahwa perubahan itu dapat diterapkan dengan lancar dan berhasil pada suatu organisasi. Caranya yaitu yang pertama adalah melakukan persiapan untuk sebuah perubahan. Selanjutnya yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah pelatihan dan dukungan. Yang keempat adalah implementasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Selanjutnya adalah innovation management atau manajemen inovasi. Manajemen inovasi ini adalah proses untuk mengelola ide-ide baru dari tahap konsepsi hingga implementasi. Hal ini melibatkan menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan kolaborasi, serta mengidentifikasi dan mengembangkan ide-ide yang memiliki potensi untuk memberikan suatu nilai tambah atau value added bagi sebuah organisasi. Nah, dalam manajemen inovasi ini terdapat berbagai langkah untuk memastikan bahwa perubahan itu dapat diterapkan dengan lancar dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah melakukan ideasi dan generasi topik. Kemudian yang kedua adalah perekaman dan berbagi. Selanjutnya adalah evaluasi dari inovasi tersebut. Dan yang terakhir adalah pengorganisasian dan implementasi. Selanjutnya adalah managing change and innovation is important. Jadi kita akan membahas mengenai apakah managing change dan inovasi ini sangat penting. Jadi secara keseluruhan managing change dan innovation ini sangat penting karena dapat memungkinkan organisasi bisa tetap relevan, kompetitif, dan mampu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam suatu bisnis. Dengan mengikuti tahapan ini, organisasi dapat memastikan bahwa perubahan dan inovasi diimplementasikan dengan sukses dan memberikan manfaat jangka panjang. Nah, ini merupakan suatu gambaran mengapa managing change dan innovation itu sangat penting, mulai dari tahap unfreezing, changing, hingga refreezing. Yang pertama adalah tahap unfreezing. Jadi tahap ini melibatkan persiapan untuk perubahan dengan menantang status quo dan memotivasi organisasi untuk menerima suatu perubahan. Hal ini sangat penting karena yang pertama adalah dapat mengatasi resistensi. Jadi dapat membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan membuat semua pihak memahami mengapa perubahan ini sangat diperlukan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, alasan yang kedua adalah dapat membangun kesadaran. Jadi, meningkatkan kesadaran tentang masalah yang ada dan peluang untuk perbaikan. Selanjutnya adalah tahap changing. Pada tahap ini, perubahan sebenarnya telah terjadi. Jadi, organisasi ini sudah mulai mengimplementasikan ide-ide baru dan proses yang inovatif. Jadi hal ini penting karena dapat meningkatkan implementasi suatu ide baru yang memungkinkan organisasi dapat menguji dan menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang kedua adalah adaptasi dan pembelajaran. Jadi dapat memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan untuk belajar dan beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu tahap pre-freezing. Jadi pada tahap ini melibatkan penguatan perubahan yang telah dilakukan pada sebelumnya, sehingga menjadi bagian dari budaya dan operasi sehari-hari dalam organisasi. Hal ini penting karena dapat menjaga stabilitas dan konsistensi, yaitu dapat memastikan bahwa perubahan yang telah diterapkan dalam suatu organisasi ini menjadi stabil dan konsisten dalam jangka yang panjang. Selanjutnya adalah integrasi ke dalam budaya. Hal ini dapat membantu mengintegrasikan perubahan ke dalam budaya organisasi, sehingga inovasi menjadi bagian dari identitas sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan arahan. Yang pertama adalah external dan internal force for change.
Nah, di sini kita mengambil kasus dari perusahaan tempat saya bekerja yaitu PT Gaya Tunggal Tbk. Nah, PT Gaya Tunggal Tbk inilah salah satu produsen ban atau tire yang terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1951 dengan memproduksi produk awalnya adalah ban sepeda. Nah, mulai sejak saat itu PT Gaya Tunggal mulai berkembang dan memperluas kapasitas produksinya untuk mencakup ban sepeda motor, mobil penumpang atau passenger car radial, selanjutnya adalah SUV, truk ringan, off-road hingga ban-ban untuk mobil industri. Nah, PT Gaya Tunggal Tbk ini memproduksi dan mendistribusikan berbagai jenis ban yang berkualitas tinggi, serta produk karet terkait lainnya seperti karet-karet sintetis, benang ban, ban dalam, flap, dan o-ring. Beberapa merek yang terkenal diproduksi di PT Gaya Tunggal Tbk ini adalah GT Radial. GT Radial ini telah menerima banyak penghargaan untuk kualitas dan inovasi. Salah satunya adalah penghargaan terkait ban pertama salju yang bisa diproduksi di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah external force for change di PT Gaya Tunggal Tbk. Jadi, variabel yang pertama adalah perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi di sini konsumen terus mengubah preferensi mereka berdasarkan tren teknologi baru dan kebutuhan yang berkembang. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah baru. Perubahan dalam hukum dan regulasi seperti standar keselamatan baru atau peraturan lingkungan dapat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan operasi mereka agar tetap patuh. Selanjutnya adalah kemajuan teknologi. Teknologi baru dapat mengubah cara perusahaan dalam beroperasi dari otomatisasi proses produksi hingga penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah perubahan ekonomi. Dalam beberapa kejadian terjadinya fluktuasi ekonomi seperti resesi atau inflasi, ini dapat memengaruhi daya beli konsumen dan biaya operasional pada perusahaan. Selanjutnya adalah persaingan pasar. Tindakan dan strategi pesaing dapat memaksa perusahaan untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap bisa kompetitif. Selanjutnya adalah internal force for change. Yang pertama itu ada strategi organisasi yang baru. Perubahan dalam strategi bisnis seperti diversifikasi produk atau ekspansi ke pasar baru dapat mengarahkan perusahaan untuk mengubah struktur dan proses internal mereka. Selanjutnya yang kedua adalah komposisi tenaga kerja. Perubahan dalam demografi tenaga kerja, seperti peningkatan jumlah pekerja milenial atau tenaga kerja yang lebih beragam, ini dapat mempengaruhi budaya dan dinamika kerja dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah peralatan dan teknologi baru. Investasi dalam peralatan dan teknologi yang terbaru dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam suatu organisasi. Tetapi juga tentu hal ini memerlukan pelatihan dan penyesuaian diri dari karyawan sendiri. Yang terakhir adalah sikap dan motivasi karyawan. Perubahan dalam sikap dan motivasi karyawan yang mungkin dipengaruhi oleh kepemimpinan baru atau perubahan dalam kebijakan perusahaan dapat sangat mempengaruhi kinerja dan inovasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu adalah types of change. Nah, type of change ini dalam organisasi mengacu ber- pada berbagai bentuk perubahan yang dapat terjadi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategis. Untuk yang pertama itu adalah struktur. Jadi perubahan struktural ini melibatkan perubahan dan komponen dan desain struktural organisasi. Selanjutnya adalah teknologi. Perubahan teknologi ini dapat melibatkan perubahan dalam proses kerja, metode, dan peralatan yang digunakan. Selanjutnya adalah orang. Perubahan yang berhubungan dengan orang melibatkan perubahan dalam sikap, harapan, persepsi, dan perilaku individu dan kelompok. Nah, di sini PT Gaya Tunggal ini telah mengimplementasikan berbagai jenis perubahan untuk dapat tetap kompetitif dan relevan di pasar. Yang pertama adalah tipe struktur. Jadi di PT Gaya Tunggal ini telah melakukan reorganisasi departemen. PT Gaya Tunggal ini telah melakukan reorganisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat koordinasi antar departemen. Ini termasuk restrukturisasi manajemen dan penggabungan beberapa fungsi untuk mengurangi redundansi.
Selanjutnya yang kedua adalah penguatan tata kelola perusahaan. Jadi PT Gaya Tunggal ini telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan respontabilitas untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan. Jadi untuk prinsip-prinsip ini juga di PT Gaya Tunggal sudah dijadikan budaya organisasi untuk karyawannya. Selanjutnya adalah teknologi. Eh, jadi PT Gaya Tunggal juga telah melakukan otomatisasi dan digitalisasi. PT Gaya Tunggal ini telah mengadaptasi berbagai teknologi otomatisasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, perusahaan juga mengimplementasikan sistem digital untuk manajemen data dan operasional. Selanjutnya yang kedua adalah inovasi produk. Jadi PT Gaya Tunggal ini juga terus berinovasi dalam pengembangan produk baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti ban dengan teknologi hemat bakar dan ban yang lebih tahan lama. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah orang, eh, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. Jadi PT Gaya Tunggal Tbk ini juga telah memberikan pelatihan yang eh, berkelanjutan secara terus-menerus kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, terutama dalam penggunaan teknologi baru dan praktik terbaik dalam industri. Selanjutnya adalah program CSR dan keterlibatan komunitas. Jadi perusahaan PT Gaya Tunggal Tbk ini juga aktif dalam program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada kesejahteraan karyawan dan komunitas sekitar. Ini termasuk program kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang melibatkan karyawan secara langsung. Untuk pertanyaan arahan yang selanjutnya adalah innovation variable. Nah, untuk innovation variable ini yang pertama ada structural variables, yaitu organik struktur. Jadi struktur organisasi yang fleksibel dan tidak terlalu hierarkis memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, pada PT Gaya Tunggal Tbk ini pada strukturnya memungkinkan tim untuk telah menciptakan suatu struktur yang memungkinkan bahwa tim dapat berkolaborasi lebih efektif dalam proyek inovasi. Selanjutnya adalah abundant resource, yaitu ketersediaan sumber daya yang cukup baik finansial maupun material, mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan atau research and development. Jadi pada PT Gaya Tunggal Tbk ini telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk tim R&D guna mengembangkan produk ban baru yang lebih efisien dan ramah dengan lingkungan. Selanjutnya adalah high inter-unit communication. Komunikasi yang baik antar unit atau departemen memfasilitasi pertukaran ide dan kolaborasi. Jadi PT Gaya Tunggal Tbk ini mendorong komunikasi lintas departemen untuk memastikan bahwa ide-ide inovatif dapat diimplementasikan dengan efektif. Selanjutnya untuk variabel yang kedua adalah human resource variable. Dalam human resource variable ini terdapat high commitment to training and development. Nah, komitmen yang tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan karyawan memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinovasi. Nah, pada PT Gaya Tunggal Tbk ini telah secara rutin mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial karyawan. Selanjutnya adalah high job security. Keamanan kerja yang tinggi dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk berinovasi tanpa takut kehilangan pekerjaan. Pada PT Gaya Tunggal Tbk ini telah memberikan jaminan kerja yang stabil bagi karyawannya yang mendorong mereka untuk berkontribusi lebih dalam inovasi. Selanjutnya adalah creative people. Memiliki karyawan yang kreatif dan inovatif adalah aset yang sangat penting. Pada PT Gaya Tunggal Tbk ini telah merekrut beberapa talenta-talenta dan mereka mencoba untuk mempertahankan talenta kreatif yang dapat membawa ide-ide baru dan segar ke dalam perusahaan. Selanjutnya adalah cultural variables, yaitu terdapat acceptance of ambiguity. Jadi budaya yang menerima ketidakpastian dan ambiguitas memungkinkan eksperimen dan inovasi. Nah, pada PT Gaya Tunggal Tbk ini telah mendorong karyawannya untuk mencoba untuk mengambil resiko yang terukur dan mencoba pendekatan baru dalam pengembangan produk, yaitu seperti metode trial and error. Yang selanjutnya adalah tolerance of risk. Toleransi terhadap resiko memungkinkan perusahaan untuk mencoba ide-ide baru tanpa takut gagal.
Nah, di PT Gaya Tunggal Tbk ini juga memiliki budaya mendukung dalam pengambilan resiko yang bijaksana dalam upaya inovasi. Selanjutnya yang terakhir adalah positive feedback. Umpan balik positif dari manajemen dan rekan kerja dapat meningkatkan motivasi dan semangat inovasi. Nah, di PT Gaya Tunggal Tbk juga telah memastikan bahwa karyawan yang berkontribusi dalam inovasi mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak. Baik, itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih.